sekalian. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat. Ya, baik. Kita akan memulai proses belajar mengajar kita di pagi hari ini. Untuk itu, Ibu meminta kesediaan salah seorang siswa boleh membawakan kita di dalam doa. Ya, silahkan. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita dulu. Terima kasih. Oke, baik. Ibu minta kesediaan kita semua berdiri. Anak-anak sekalian silahkan berdiri. Untuk menyemangati proses pembelajaran kita di pagi hari ini, walaupun di luar cuaca gerimis dan ruangan ini agak gelap, tapi tidak menutupi semangat kita untuk belajar. Ya, Ibu minta kita semua menyanyi lagu salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya tahu? Tahu. Oke, baik. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Ya, berbicara mengenai keberagaman. Ini adalah materi di hari ini. Ya, anak-anak sekalian, materi kita di hari ini adalah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah pertemuan pertama di tahun ini dan pertemuan pertama di semester ini. Jadi ini adalah materi pada bab 4. Oke, berbicara terkait keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adakah di antara kalian ada yang tahu apa pengertian keberagaman? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Menurut saya keberagaman adalah macam-macam budaya. Iya, macam-macam budaya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Yosua. Menurut saya keberagaman adalah macam-macam suku. Menurut Yosua, keberagaman adalah macam-macam suku. Ada yang bisa melengkapi apa arti keberagaman? Saya Ibu. Ya, silakan. Menurut saya keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. perbedaan. Ya, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Ya, kita akan belajar tentang keberagaman lebih lanjut lagi, tetapi sebelum itu Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, perhatikan ke depan ke slide. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Mari kita baca secara bersama-sama. Ya, mulai. Pertama, Memahami tradisi daerah dan negara dalam rangka menjaga siswa di Indonesia atau NKRI. yang kedua, Menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami budaya tempat tinggal sebagai bagian yang utuh dan tak dapat dipisahkan dalam kerangka NKRI. yang ketiga, Memahami
depan, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Dan Ibu minta kalian tolong mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu, kalian diminta untuk memberikan kesimpulan terkait video yang akan Ibu tampilkan. Sebentar ya. Ya, Bu. Ya, demikianlah video singkat yang boleh kalian semua lihat di depan. Ya, terkait dengan video yang baru kita semua tonton tadi, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Apa kesimpulan dari video yang baru saja kalian tonton tadi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait video tadi? Saya, Ya, silakan. menurut saya tentang video tadi adalah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia. Ya, ada lagi yang lain? Saya Ya, silakan. aku ingin bagi keberagaman letak wilayah Indonesia di kondisi negara Ya, terima kasih. Kalau menurut teman tadi bahwa kesimpulan dari video itu adalah kondisi alam Indonesia. Ya, ada lagi yang lain? saya Ya, silakan. Menurut saya Indonesia kaya akan budaya. Ya, jelas sekali Indonesia kaya akan kebudayaan. Ada lagi yang lain? Masih ada punya pendapat yang lain? Ya, silakan. Keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia. Masih ada lagi?
Yang punya pendapat atau mau menyimpulkan tentang video yang baru ditonton tadi? Masih ada? Ya, sudah tidak ada ya. Jawaban yang kalian berikan itu semuanya benar ya. Video tadi adalah gambaran dari budaya Indonesia, di mana sangat terlihat jelas bahwa bangsa Indonesia ini kaya akan budaya. Ya, kita semua ini harus bersyukur kepada Tuhan karena kita tumbuh, lahir dan besar di negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas berapa provinsi? Itu mereka ada yang tahu? 38 provinsi. Negara Indonesia terdiri atas 38 provinsi. Terdapat kurang lebih 13.000 pulau, 13.000 pulau kecil dan pulau besar. Dan juga terdapat 400 suku bangsa. Terdapat 400 suku. Berarti kalian bisa membayangkan betapa banyaknya bahasa daerah yang ada di negara Indonesia tercinta ini. Ada berapa banyaknya rumah adat, tarian adat, senjata tradisional. Ya, itu merupakan ciri khas dari budaya Indonesia. Setelah ini kita akan menggali lagi lebih dalam, kita akan belajar lagi lebih dalam tentang keberagaman ya. Untuk itu Ibu akan membagikan kalian di dalam empat kelompok. Ya, sudah seperti ini posisi duduk yang ada. Jadi empat yang di depan ini kelompok 1, yang di belakangnya kelompok 2. Karena yang di posisi ini hanya mereka bertiga kelompok 3. Dan yang di belakang kelompok 4. Masing-masing kelompok silakan menentukan siapa ketua kelompok. Ketua kelompok yang akan membaca hasil diskusi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Di sini di dalam LKPD ini ada 4 gambar. 4 gambar yang harus diidentifikasi. Jadi kelompok 1 disilakan untuk mengidentifikasi gambar 1. Jadi perhatian ya anak-anak sekalian, di dalam LKPD ini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Sebentar Ibu akan tampilkan di slide. Yang pertama diminta untuk mengidentifikasi gambar. Yang kedua kalian diminta untuk sebutkan 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan mengidentifikasi gambar 2. Kelompok 3 gambar 3 dan kelompok 4 gambar 4. Ibu akan bagikan. Kerjanya di sini di kertas kosong. Tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Mari yang cuma di ujung silakan berapat biar bisa tergabung. Kelompok 3 posisi duduknya sudah pas. Semuanya sudah. Kertas lebih ya, Ibu minta 1 buat kelompok 4. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok. Sebentar nanti Ibu berikan penjelasan. Ya, waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Ya, waktunya 10 menit. Tulis dulu nama anggota kelompok, nama anggota kelompok. Waktunya dimulai dari sekarang. Identifikasi gambar. Jadi kelompok 2 lihat itu gambar itu menunjukkan apa? Mari yang jauh, yang duduknya agak jauh, boleh dekat. Kelompok 1 mengidentifikasi gambar 1. Gambar 1 itu menunjukkan apa?
terkait gambar. Sampai Ibu. Kelompok 2. Coba Ibu lihat. Kelompok 2 silakan mengedit. Boleh pakai handphone, boleh pakai buku. Kalau ada handphone, boleh gunakan handphone. Kelompok 2. Mengidentifikasi gambar 2. Gambar 2 itu menunjukkan apa? Gitu. Kelompok 3 mengidentifikasi gambar 3. Mana gambar 3? Ya, gambar 3 itu menunjukkan apa? Dan kelompok 4. Ya. Gambar 3 menunjukkan apa? Lalu yang kedua itu sebutkan 5 faktor penyebab keberagaman. Sebentar ya, kita berikan jawabannya juga di depan. Ya, kelompok 1 diminta untuk mengidentifikasi gambar 1. Kira-kira gambar 1 ini menunjukkan apa? Kelompok 2 mengidentifikasi gambar 2. Kira-kira gambar 2 itu dia menunjukkan apa itu? Kelompok 3 juga demikian. Jadi lihat pertanyaan di atas, amati gambar-gambar berikut dan identifikasi sesuai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kelompok 4 itu gambar apa itu? Itu menunjukkan apa itu? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sudah? Bagaimana kelompok 4 ada yang kurang? Terlalu jauh. Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Bagaimana kelompok 2? Sudah? Waktunya 10 menit ya. Jangan lupa nomor 2, sebutkan 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor-faktor apa saja?
Kalau kedua bikin nomor 1, kasih yang nomor 2 dan nomor kerja lagi. Tolong tolong. Ada kolaborasi di dalam kelompok, semuanya kerjasama. Oke? Hanya harus kerja sama. Nah, kalau 4 dua-dua. Mereka berdua kerja nomor 1. Nah, yang kedua kerja nomor 2 besok selesai. Ketoprak siap-siap sebelum presentasi ice cream. Sudah? Ada 2 tuh. Kedua itu sebutkan 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat. Jadi ini dulu, identifikasi gambar ini dulu. 1 saja. Kelompok 1, kelompok 4, ya, ini gambar 4. Gambar 4 ini menunjukkan apa? Masih pagi, semangat. Ayo. Semuanya semangat. Semangat dulu. Kelompok 4 sudah? Kita senyum-senyum dulu. Sekarang ini mau pimpin ice cream di depan, ya. Kemarin libur Natal ada yang liburan di luar kota? Tidak ada. Ada. Kemana? Jangan lupa untuk soal nomor 2, sebutkan 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Ya. Bagaimana kelompok 3? Ada
dua. Bukan paling dekat, santai saja. Ya. Sebisa mungkin ketika menerima pelajaran itu harus hati senang supaya bisa ditangkap materi yang Ibu berikan. Kelompok 1, kelompok 3 yang 3 orang sudah selesai. Ibu kasih nama kelompok 4 kelompok senyum. Kelompok 1 kelompok pemisah. Khusus saja jauh-jauh seperti ini. Karena kalau kasih nama. Kelompok 2 kelompok tegang. Paling menegangkan di kelompok 2. Kelompok 3 di kelompok santai. Ada lagi yang sudah? Kelompok 1, kelompok 3 sudah selesai. Kita menanti kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok tegang sudah selesai. Ada yang datang sekolah tidak sarapan? Ada yang angkat tangan. Kenapa tidak sarapan? Bangun banyak ini, bangun terlambat. Jadi kemarin datang. Datang sekolah terima pelajaran itu harus sarapan. Kalau perut kenyang, hati senang. Materi yang didapat mudah diterima. Kalau Yosua perut kosong dan perut terisi penuh tetap semangat. Ya, tangan untuk Yosua. Tunggu kelompok 4.
baik. Semua sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 yakin sudah? Kelompok 2 yakin sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Ibu. Sebelum presentasi, Ibu minta ketua kelompok tadi itu sampaikan maju ke depan, lalu memimpin kita dalam ice breaking. Ice breaking ini ice breaking waktu materi norma itu yang Ibu sampaikan. Masih ingat? Masih, Apa Ibu. judul ice breakingnya? Masih, Ibu. Apa judul ice breakingnya? Tepuk simbol Pancasila. Simbol Pancasila. Ya, ketua kelas silakan. Ketua kelas berdiri dan teman-teman yang lain kelas ini juga anak-anak sekalian disilakan untuk berdiri. Oke, silakan. Tepuk simbol Pancasila. Ya, terima kasih ketua kelas. Yang lain silakan dulu. Kenapa itu sengaja meminta ketua kelas untuk membawakan kita ice breaking yang sama. Ibu mau mencoba kira-kira kelas ini masih ingat tidak? Sila pertama dinamakan dengan apa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ternyata semuanya dapat jempol. Oke? Saatnya untuk presentasi. Ibu minta mulai dari kelompok 1 sesuai. Ini tidak bisa diacak karena sesuai dengan urutan. Jadi tidak bisa diacak. Ya. Jadi kesempatan pertama Ibu memberikan kepada kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi Kelompok kami, yaitu dengan soal amatilah gambar-gambar berikut dan identifikasi sesuai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban kami tentang soal nomor 1 adalah keberagaman suku, yaitu suku sering juga disebut etnik. Menurut Koenjaraningrat, suku bangsa Berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Iya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan, berikan aplaus. Oke, semua perhatian di depan. Gambar di depan. Itu gambar itu menunjukkan apa itu? Pakai apa itu? Bagaimana? Anak-anak Indonesia yang menggunakan pakaian adat dari berbagai Daerah. Secara tidak langsung gambar 1 itu menunjukkan keberagaman suku. Suku sering juga disebut apa tadi yang disampaikan kelompok 1? Suku disebut juga Etnik. etnik. Di Lobo sini kan ada etnik K, ada suku K, ada etnik Tempa. Ayah, dengar tuh ada tuh? Ada etnik Aru, ada juga ketua etniknya ada. Iya. Oke, terima kasih. Ibu sampaikan dari tempat ini kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kelompok tegang, silakan. Ayo tolong hilangkan ketegangan itu. Semangat. Silakan kelompok 2. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada kami kelompok 2. Dan sini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gambar nomor 2. Keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman adalah yang dimiliki bangsa Indonesia membuat para perbedaan dari bangsa lain banyak berdatangan selain beragam. Mereka juga menyebarkan agama, ajaran agama. Iya, yang kedua. Yang kedua, faktor penyebab keberagaman di Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Ya. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi, Ya. komunikasi dan komunikasi. 5.
kelompok 2, gambar pada nomor 2 itu menunjukkan keberagaman agama. Lihat ada berapa tempat ibadah yang ada terpampang di gambar nomor 2? 6. Berarti ada berapa agama di Indonesia yang diakui? 6. Terus tadi kelompok 2 juga menyebutkan 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Oke, kita berpindah ke kelompok yang berikut, yaitu kelompok sampai kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, keberagaman ras. Pada persyaratan manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda, yang merupakan akibat dari Tuhan. Jawaban nomor 2, 5 faktor penyebab keberagaman. 1. Letak wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, tiadaan transportasi komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Semua perhatian gambar di depan. Pada nomor 3, gambar itu menurut kelompok 3 itu adalah keberagaman ras. Kenapa sampai disebut keberagaman ras? Coba perhatikan pada gambar di depan. Beda rambut, beda kulit, warna rambut, warna kulit, ada yang agak tinggi, ada yang agak pendek, dan perbedaan ras ini adalah mutlak dari itu Tuhan. Kecuali ada yang ingin memutihkan kulit, meluruskan rambut, berarti mengkodrak yang sudah Tuhan berikan. Oke, terus sama kelompok 3 juga menyampaikan ada 5 faktor penyebab keberagaman Indonesia. Yang pertama itu faktor 5 faktor penyebab keberagaman. Yang pertama tadi faktor Letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, Perbedaan kondisi alam. Yang keempat, Transportasi dan komunikasi. Yang kelima, Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 3. Yang terakhir Ibu mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih atas Kelompok senyum ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nomor 4 menunjukkan keberagaman antara golongan, yaitu manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat, di mana keberagaman masyarakat ini dilihat dari struktur masyarakat ditandai dengan 2 titik pandang. Nomor 2, 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sekian dan terima kasih. Iya. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 4, di mana kelompok 4 mengidentifikasi gambar, dan gambar yang keempat itu menunjukkan menunjukkan antar golongan. Di mana di situ coba perhatikan. Ada ibu suster, iya ya? Ada ibu suster, ada bapak pastor, iya, ada ustaz, dan juga tadi kelompok 4 telah menyebutkan 5 faktor penyebab keberagaman, sama seperti jawaban kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Iya, dari tempat ini Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian
telah berhasil mengidentifikasi gambar pada LKPD, ya. Itu pertanda bahwa kalian memahami materi ini dengan baik. Ya, kita akan ada di dalam kesimpulan. Sebelum Ibu menampilkan kesimpulan pada slide atau LKPD, pada slide atau PowerPoint yang telah Ibu buat di depan, ada yang bisa memberikan kesimpulan kepada kita. Yang pertama tuh tentang pengertian keberagaman. Ada yang tahu? Ya, silakan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang dimana terdapat berbagai perbedaan di dalam berbagai bidang. Oke, kesimpulan yang kedua dari pembelajaran kita di hari ini, 5 faktor penyebab keberagaman. Apa 5 faktor penyebab keberagaman? Kesimpulan yang kedua, 5 faktor penyebab keberagaman yang tadi sudah disampaikan di kelompok masing-masing. Ada 5 faktor penyebab. Faktor pertama, Kondisi negara kepulauan. kondisi negara kepulauan. Yang kedua, Perbedaan kondisi alam. perbedaan kondisi alam. Yang ketiga, Efek strategis wilayah efek Indonesia. strategis. Yang keempat, Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. yang kelima, ulang. Kondisi negara Sebutkan, ini kita ulang 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, Letak strategis wilayah Indonesia. yang kedua, Kondisi negara kepulauan. yang ketiga, Perbedaan kondisi alam. yang keempat, Keadaan transportasi dan komunikasi. dan yang terakhir, perubahan. Ya, kesimpulan yang terakhir berbicara mengenai keberagaman. Ada keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, keberagaman suku. Yang kedua, iya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Ya, perhatikan semua di depan. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita terkait dengan keberagaman, di mana pengertian keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Yang berikut, 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Ya. Kenapa sampai letak strategis wilayah Indonesia? Itu merupakan merupakan salah satu faktor penyebab keberagaman Indonesia, karena Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, menyebabkan bangsa Indonesia menjadi wilayah perdagangan internasional. Ya, menyebabkan kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Penyebab yang kedua itu kondisi negara kepulauan, di mana karena Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Berapa pulau tadi yang Ibu sebutkan? 13.000. Ya, karena negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah, keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau ke pulau. Contoh, ada anak-anak lau-lau yang datang sekolah di sini. Nah, anak-anak lau-lau dengan Joko saja beda pulau. Ada anak-anak lokal yang harus datang sekolah di sini. Itu karena beda pulau. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peran laki-laki dan peran perempuan. Yang berikut, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam daerah pantai, daerah pegunungan, daerah subur, daerah padang, rumput, daerah dataran rendah, rawa, laut, mengakibatkan perbedaan masyarakat, di mana masyarakat di pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Seperti berbeda
bentuk rumah dan mata pencarian. Kalau masyarakat yang tinggal di daerah pantai, mata pencariannya adalah mencari ikan atau laut. Kalau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, mata pencariannya adalah bertani atau berkebun. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi perbedaan masyarakat, di mana sarana ini membawa masyarakat untuk mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya. Contoh apa? Contoh HP. Sekalipun kata beda daerah, tapi lewat HP bisa saling mengabari satu akaran masing-masing. Dan yang terakhir adalah pendengaran masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap perubahan baik yang datang dari luar maupun dari dalam itu sangat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat kota itu dia mudah menerima budaya asing, budaya luar, tapi berbeda dengan masyarakat pedesaan. Oke, itu terkait 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ya, yang terakhir, macam-macam keberagaman. Yang tadi masing-masing kelompok dalam identifikasi gambar itu. Keberagaman yang pertama adalah keberagaman suku. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain yaitu terlihat dari bahasa daerah, adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, dan kesenian daerah. Ya, orang Makassar punya bahasa beda dengan orang Maluku. Ya toh? Orang Toraja punya bahasa beda dari orang Kei. Di sini ada yang orang Kei. Nah, beda tuh, beda bahasa. Kalau kelas 7 semua ada di sini. Kalian semua ada di sini nih. Masing-masing datang dengan bahasa yang berbeda-beda. Bisa ada satu tujuan? Bisa satu tujuan tidak? Tidak. Kalau orang Kei datang dengan bahasa Kei, orang Makassar datang dengan bahasanya, semua bisa satu tujuan, bisa searah? Tidak. Ya, karena itu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Tapi kita tidak boleh meninggalkan bahasa kita, bahasa daerah. Harus dilestarikan. Yang kedua, keberagaman agama di Indonesia ini terdapat 6 agama. Ya, ini adalah yang pertama, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan dibawa oleh bangsa Eropa. Dan yang terakhir, agama Konghucu dibawa oleh Cina. Pedagang dari Cina. Yang ketiga, keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda dan itu merupakan hak mutlak dari Tuhan. Ciri-ciri fisik di dalam kelas ini ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek, ibu yang pendek, ada siswa yang tinggi, ada yang rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, sawo mateng, kulit hitam. Itu adalah perbedaan ras. Ya. Yang keempat, keberagaman antar golongan. Ya. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat, di mana keberagaman masyarakat ini dilihat dari struktur masyarakat ditandai dengan 2 titik pandang. Yang pertama, horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku. Yang kedua itu ditandai dengan lapisan masyarakat, ada lapisan atas dan ada lapisan bawah. Ya, ini adalah kesimpulan tentang materi kita di hari ini. Semua bisa mengerti? Bisa terima? Bisa paham? Bisa. Ibu akan mencoba. Yang bilang bisa nih kira-kira bisa sampai mana? Asal jangan bisa ulang. Kalau bisa ulang itu mematikan. Jadi bisa ini nih, ibu mau lihat jawabannya ada di tes formatif. Ibu ingin mencoba sampai sejauh mana daya tangkap kalian terkait materi ini. Ada 3 soal.
soal. Oke, silakan bekerja. Waktu dimulai dari sekarang. Kurang 1, 2, 3. Ya. Jelaskan pengertian keberagaman. Yang pertama, yang kedua, tadi dari 5 faktor itu, 5 faktor penyebab keberagaman itu, sebutkan saja 3. Yang tadi ya ada yang bilang tahu. 5 faktor penyebab keberagaman yang tadi baru dikerjakan itu, ada di kesimpulan itu. Dari itu kan ada 5, ibu hanya minta sebutkan 3. Dan yang ketiga, sebutkan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Ada berapa tadi itu? 5. 4. Sebutkan 4. Selamat bekerja. Sebutkan 5 ya. Sebutkan 3, sorry. Dari 5 saya sebutkan 3. Lima faktor sebutkan 3, jangan bingung. Tadi ada 5, ibu minta 3 saja banyak. Menit lagi ya.
menit lagi. Ada yang sudah boleh. Tiga menit lagi. Boleh kumpul yang sudah boleh kumpul. Jangan lupa nama, kelas. Dua menit lagi. Tanya yang bisa. Bukan bisa ulang, bisa dapat. Ya, baru 3 orang. Ya, baru 4 orang. Satu menit lagi. Oke, kumpul ke kelas. Baik, Bu. Yang sudah boleh. Yang lain? Sudah, Bu. Berapa orang yang belum? 2, 4, 5, 6. Ya. Asal tadi dan 2 semangat bilang bisa. Oke, semuanya tunggu waktu selesai. Waktu selesai, boleh kumpul semuanya. Ya, dia mau lewat sana. Tapi kan boleh tampil gizi. Oke? Semua sudah? Sudah, Bu. Ya. Hasil asesmen ini
ikuti. Minggu depan dibagikan. Oke. Terakhir Ibu mau tanya dari anak-anakku sekalian terkait dengan semua proses belajar di hari ini, mulai dari model pembelajarannya. Apakah kalian puas? Video yang Ibu tampilkan, apakah kalian puas? Jujur ini, jujur. PowerPoint yang Ibu tampilkan, bagaimana menurut kalian? Baik. Baik, ya. Ibu berharap semoga materi terkait keberagaman yang boleh kita pelajari hari ini tidak hanya sebatas materi yang didapat di dalam kelas, tapi ketika kaki melangkah keluar dari kelas ini, ada di tengah-tengah masyarakat, jangan jadikan keberagaman ini sebagai tembok pemisah. Sekalipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, tapi pada hakikatnya kita semua adalah bangsa Indonesia. Untuk itu, lewat materi keberagaman hari ini, marilah kita semua selaku warga negara Indonesia yang baik, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, materi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pulang di rumah sempat-sempat buka buku, baca-baca tentang materi arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baiklah. Semua boleh rapikan buku masing-masing. Kertas-kertas semuanya disimpan. Sudah, Ibu minta kita semua berdiri. Ketika melalui pembelajaran di hari ini kita boleh berdoa, maka kita juga harus mengakhiri semua proses pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga kalian semua bisa tiba dengan baik bertemu dengan keluarga di rumah. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Ibu Guru. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi.